Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Freelance yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang mantan anggota pasukan khusus yang mendapatkan pekerjaan untuk menyingkirkan presiden di negara kecil Paldonia. Di awal, film dibuka dengan John Cena bernama Mason Petis yang memulai karirnya di dunia militer. Sweet fucking baby Jesus! Yeah. Seiring berjalannya waktu, Mason direkrut ke dalam pasukan khusus Angkatan Darat AS dan menikah dengan seorang wanita yang ia cintai dan dikaruniai anak perempuan. Pada suatu hari, Mason mendapatkan misi untuk menyingkirkan seorang diktator bernama Venegas yang merupakan presiden negara kecil bernama Paldonia. Namun saat Mason diturunkan di lokasi misi, tiba-tiba helikopter yang ditumpangi teman-teman Mason ditembak jatuh oleh tentara Paldonia. Hal itu membuat Mason menghantam tanah dan akhirnya misi pun gagal. Mason yang menjadi satu-satunya anggota yang selamat kemudian diistirahatkan dari Angkatan Darat, tetapi Mason kurang senang karena sekarang ia harus menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang pengacara. Good morning. Ew, your breath smells, Daddy. Sebelum berangkat ke kantor, Mason lebih dulu menghantar anaknya ke sekolah dan memberi saran kepada anaknya berupa menghajar tenggorokan pembuli jika ada pembuli yang mengganggunya. Bye, Daddy. You have a great day, okay? Sesampainya di kantor, Mason lagi-lagi mendapatkan pelanggan aneh yang meminta Mason untuk menangani kasus pencurian celana dalam. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Setelah pelanggan tersebut pergi, Mason didatangi oleh teman lamanya bernama Early yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat AS. I think Lady Justice can wait. Early kemudian membawa Mason ke perusahaan bernama CDI yang merupakan jasa keamanan tingkat tinggi. CDI. Di saat itu juga Early menawari Mason pekerjaan keamanan pribadi bergaji tinggi di mana dia harus melindungi jurnalis bernama Claire Wellington yang akan pergi ke Paldonia untuk mewawancarai Presiden Venegas. You took a job for the guy that killed Havertine. No. 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 Awalnya Mason menolak karena Venegas pernah melancarkan serangan helikopter yang membunuh teman-temannya, namun setelah Early akan memberikan gaji $20.000 atau 300 juta rupiah, Mason pun akhirnya menerimanya. Sepulang dari Early, Mason menjemput anaknya dan istrinya yang marah-marah karena Mason terlambat. Sesampainya di rumah, Mason lagi-lagi dimarahin oleh istrinya dan merendahkan pekerjaan Mason sebagai pengacara swasta. And that boy's father is a lawyer. Hey, Daddy. Mason kemudian menemui anaknya untuk berpamitan. Setelah itu Mason berpamitan dengan sang istri yang kaget mengetahui Mason akan menjalankan sebuah misi. Bukannya senang, sang istri malah tak rela Mason pergi dan mengancam membawa anaknya pulang ke kampung halamannya di rumah neneknya, tetapi Mason tak memperdulikannya, tetap pergi demi mencari uang tambahan. Di keesokan harinya Mason bertemu Claire yang dari tadi menunggunya. Mereka lalu berangkat ke bandara menggunakan mobil di mana selama perjalanan mereka mengobrol tentang bumi bulat atau kotak. Mereka kemudian terbang ke Paldonia menggunakan pesawat pribadi Venegas. Welcome to Paldonia. Sesampainya di bandara Paldonia, mereka disambut oleh Venegas yang ternyata orang yang sangat humoris serta banyak ngomong. Venegas lalu membawa mereka ke gedung istana untuk melakukan wawancara. Selama perjalanan, Venegas mengatakan kalau ia tahu identitas Mason sebagai pasukan khusus yang dulu pernah ingin membunuhnya, namun Venegas tak mempermasalahkan dan malah mengajak bercanda mereka. Kemudian melintasi sebuah pasar di mana para warga di sana terlihat sangat membenci Venegas. Setelah melewati pasar, Venegas membawa mereka ke pedesaan yang menjadi tempat kelahiran Venegas. Namun saat mereka melewati jembatan, tiba-tiba salah satu mobil pengawal meledak. Dan disusul dengan serangan rombongan tentara bayaran yang hendak membunuh Venegas. Dalam serangan itu beberapa pengawal Venegas tewas seketika. Menyadari diam saja tidak akan selamat, Mason pun mengambil alih kemudi dan mulai menabrak tentara bayaran tersebut. Setelah itu Mason keluar dari mobil dan membunuh dua tentara tersisa oleh pistol. Saat mengecek jasad tentara Venegas, menemukan kalau serangan ini didasarkan rencana kudeta. Ia lalu mendoakan para pengawalnya sedangkan Mason mengambil senjata untuk berjaga-jaga.
Mason kemudian membuat Claire melintasi hutan sambil diikuti oleh Venegas. Ketika mereka sedang beristirahat, Mason menghubungi Early dengan telepon satelit untuk mengirimkan bantuan dan mengungkapkan kalau dirinya mendapatkan serangan. Menyadari nyawa pelanggan lebih penting, Early pun akan mengirim bantuan berupa helikopter. Setelah telepon mati, Venegas meminjam telepon Mason untuk menghubungi keponakannya Jenderal Vasquez, di mana ternyata Vasquez yang mengirim tentara tersebut untuk membunuh pamannya sendiri demi mendapatkan jabatan sebagai presiden. Menyadari pamannya masih hidup, Vasquez dan perwiranya pun panik. Thank you. Setelah merebut kembali teleponnya, Mason membawa Claire ke lapangan terbuka untuk menunggu jemputan. Setelah menunggu 1 detik, akhirnya helikopter bantuan datang yang diisi oleh 3 anggota bersenjata. Namun ketika helikopter tersebut mendarat, ternyata mereka bukan anggota Early dan mulai menembaki Mason serta Claire. Keduanya pun lari ke tengah hutan sambil ditembaki oleh helikopter tersebut. Setelah melewati sungai, Mason mulai merasa lelah dan memutuskan menembak jatuh helikopter itu dengan senapan laras panjang sambil direkam oleh Claire. Dan hanya dengan 2 kali tembakan, Mason berhasil membunuh si pilot dan membuatnya jatuh ke tanah. Keduanya lalu kembali lagi ke hutan, di mana di sana mereka terpisah karena musuh sudah dekat. Claire pun bersembunyi di balik pohon, namun sayangnya ia ketahuan oleh tentara bayaran tersebut. Di saat itu juga Mason muncul dan mulai menghajar tentara itu. Setelah membunuh tentara, tiba-tiba tentara bayaran terakhir datang dan menodongkan senjatanya ke arah mereka, namun belum sempat menembak Mason, pria itu lebih dulu ditembak mati oleh Venegas. Di sisi lain, Jenderal Vasquez mendatangi jatuhnya helikopter bersama perwiranya, lalu dihampiri oleh pemimpin tentara bayaran yang ia sewa bernama Coe Horst. Di mana Coe ini merupakan mantan kolonel Angkatan Darat Afrika. Keduanya ternyata membuat perjanjian yang mana Coe ingin Vasquez menjadi presiden Paldonia agar ia bisa memberikan izin tambang bebas di negara ini yang penuh dengan harta karun bumi. Welcome to Sabrina, my home. Sementara itu, Venegas membawa Mason dan Shirley ke desa masa kecilnya bernama Desa Sabrina. Ketiganya disambut oleh para warga dan kepala desa Sabrina yang merupakan teman dekat Venegas. Di desa inilah Venegas sangat dihormati warganya. Singkat cerita, sore harinya, Claire mulai mewawancarai Venegas dengan direkam oleh Mason. Dalam wawancara itu, Venegas mengungkapkan fakta bahwa selama menjabat dirinya sering sekali mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang luar yang ingin mengambil alih dan membeli sumber daya Paldonia dengan harga yang sangat murah. Sumber daya yang mereka incar sebenarnya adalah tanah Paldonia, di mana semua tanah di negara ini mengandung lantanida, yaitu sebuah logam langka yang menjadi bahan dasar berbagai macam barang-barang elektronik. Itulah mengapa orang luar melakukan segala cara untuk menyingkirkan Venegas dari menyebar hoak hingga menyebar teror. Tentu saja Venegas tidak menyerah begitu saja, karena Paldonia adalah rumahnya dan peninggalan nenek moyang semua warga Paldonia. Setelah wawancara, para warga kemudian mengadakan pesta untuk menyambut Mason dan Claire. Keesokan harinya, Mason mengajak Claire untuk pulang karena misinya sudah selesai, namun Claire berpendapat kalau wawancara saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Venegas benar-benar presiden yang baik untuk rakyatnya. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Venegas dan ia mengajak Mason untuk pergi ke ibu kota guna memperbaiki permasalahannya dengan ponakannya yaitu Vasquez. Venegas juga menanyakan alasan Mason yang dikirim kembali ke negara ini, padahal ia sudah diperistirahatan dari kemiliteran. Karena bingung, Mason pun menghubungi Early untuk menanyakan tujuan sebenarnya dirinya dikirim ke sini. Early pun mengatakan sejujurnya bahwa dirinya mendapatkan klien gelap yang mau membayar mahal untuk membunuh Venegas, dan Mason lah yang Early tunjuk untuk menjalankan misi ini karena ia mungkin memiliki dendam kepada Venegas yang telah menembak helikopter di awal film dan membuat teman-temannya tewas seketika. Setelah menelpon Mason kebingungan, ia pun tak jadi membunuh Venegas dan lebih memilih membawa Claire pergi, namun di saat itu juga Coe beserta anak buahnya datang. Kemudian mulai menganiaya kepala desa guna mendapatkan informasi keberadaan Venegas. Melihat temannya dipukuli, Venegas pun akhirnya nekat menemui Coe. Karena nyawa Venegas lebih penting bagi Paldonia, Mason pun mengendarai kuda ternak untuk membawa Venegas pergi sambil diikuti oleh Claire. Ketiganya lalu dikejar-kejar oleh Coe beserta anak buahnya. Dalam pengejaran tersebut, Mason dan Venegas berhasil lolos, tapi tidak dengan Claire yang tak sengaja jatuh dari kuda dan berakhir disandra oleh Coe. Mason dan Venegas kemudian melakukan perjalanan ke ibu kota Puerto Santiago guna mencari bantuan. Selama perjalanan, Venegas mengungkapkan kalau yang menembak helikopter di awal film bukanlah dirinya melainkan tentara pemberontak. Setelah kejadian itu, Venegas didatangi seorang pelanggan yang mengancam akan mendatangkan helikopter lagi jika Venegas tak mau mendatangani perjanjian sewa tambang di negaranya.
Dari sinilah Mason sadar kalau ia dijadikan pion untuk menyingkirkan Venegas. The night. And then we end this. Sesampainya di ibu kota, mereka bersembunyi di sebuah gereja di mana di sana Mason menghubungi Early guna menceritakan semuanya kalau Venegas presiden yang baik. Mason juga meminta Early untuk memutus kontrak dengan pelanggan yang ingin membunuh Venegas. Keesokan paginya, Venegas memanggil teman lamanya bernama Papi yang merupakan pemimpin pembuat onar pemerintah. Mereka lalu merencanakan sesuatu guna mendapatkan Claire dengan cara menukar Claire dengan Venegas. Setelah rencana selesai, Mason mengadakan pertemuan dengan Coe. Coe lalu menyerahkan Claire kepada Mason dan meminta Mason untuk menyerahkan Venegas. Namun saat Venegas berjalan menuju ke Coe, tiba-tiba ribuan warganya berlari ke arah Coe beserta anak buahnya. Hal ini pun membuat Coe tak bisa berkutik, sedangkan Mason, Claire dan Venegas pergi melarikan diri dengan aman. Ketiganya kemudian pergi ke istana kepresidenan melalui pintu rahasia yang sengaja dibuat oleh Venegas untuk menghindari rencana pembunuhan. Sesampainya di kantor presiden, Venegas bertemu dengan Vasquez yang terlihat panik melihat pamannya masih hidup. Meskipun keponakannya mengkhianatinya, Venegas tetap menyayangi Vasquez dan memintanya untuk memilih pamannya daripada bekerja sama dengan orang luar. Karena sebenarnya Vasquez juga dipaksa, ia pun akhirnya mau berpihak kepada pamannya. Di saat itu juga Pak Perwira datang dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Vasquez. Namun untungnya Venegas lebih dulu membunuh perwira tersebut dengan 1 kali tembakan. Sayangnya Vasquez terkena tembakan dari perwira tersebut yang membuatnya mati di pangkuan Venegas. Tidak lama kemudian tentara nasional datang untuk menangkap Venegas, akan tetapi Venegas menegaskan kalau ia sedang berjuang melawan penjajah yang ingin mengambil sumber daya negaranya. Di saat itu juga Coe beserta anak buahnya datang. Mendengar omongan Venegas sangat meyakinkan, para tentara itu pun berpihak kepada Venegas dan mulai baku tembak dengan pasukan Coe. Di tengah baku tembak, Venegas membawa pergi Mason dan Claire melalui pintu rahasia. Ketiganya masuk ke sebuah ruangan rahasia kedua milik Venegas untuk bersembunyi, namun tak lama kemudian listrik tiba-tiba padam. Hal itu membuat ketiganya terpaksa keluar ruangan guna mencari bantuan. Dalam perjalanan, Mason berhasil membunuh 2 anggota Coe, akan tetapi setelah itu mereka kembali berhadapan dengan Coe. Venegas dan Claire lalu pergi ke taman untuk menonton tentaranya baku tembak dengan pasukan Coe. Sedangkan Mason berhadapan dengan salah satu anggota Coe. Setelah mengalahkan anggota tersebut, Mason lalu berduel dengan Coe. Dalam perduelan tersebut, Mason hampir kalah, tapi untungnya Claire datang memukul tenggorokan Coe sampai membuat Coe pingsan. Keduanya lalu lanjut membantu tentara Paldonia yang berjuang mati-matian melawan pasukan Coe. Ketika Mason mulai kewalahan, Early dan anak buahnya datang membantu Mason. Kedatangan Early membuat pasukan Coe mundur dari istana. Beberapa hari kemudian, Claire memposting semua kejadian yang ia rekam selama di Paldonia dan menarik perhatian semua TV di dunia. Hal ini membuat dunia tahu kalau perusahaan-perusahaan besar dan tentara bayaran swasta mengincar sumber daya alam Paldonia seperti yang dikatakan oleh Venegas. Venegas lalu melakukan jumpa pers, di mana di dalam acara itu Venegas mengumumkan kalau dirinya mengundurkan diri dari presiden. Istri Mason yang sedang menonton TV melihat suaminya bersama Venegas dan merasa bangga karena dia menjadi pahlawan bagi negara Paldonia. Di keesokan harinya, Mason pulang ke rumah dan disambut hangat oleh anak dan istrinya. Ketika Mason dan istrinya hendak menghantarkan anak mereka ke sekolah, tiba-tiba Mason mendapatkan pesan dari Venegas yang memberi Mason uang terima kasih sebesar $5 juta atau 77 miliar rupiah. Tentu saja Mason tidak percaya karena Venegas suka bercanda, namun saat ia mengecek saldo rekeningnya di ATM, ternyata memang benar isi tabungannya sudah 77 miliar rupiah. Menyadari dirinya sudah kaya, Mason pun memutuskan untuk liburan panjang bersama keluarganya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita film Freelance 2023, semoga kalian terhibur.